Menyapa Anda kembali dalam program Bible Everyday. Dan hari ini kita sudah tiba di Keluaran pasal yang ke-13. Keluaran pasal yang ke-13 ini merupakan hari terakhir di mana bangsa Israel berada di Mesir. Tuhan melepaskan mereka, membebaskan mereka dari perbudakan yang selama ini terjadi ratusan tahun. Dan ini adalah hari terakhir mereka ada di Mesir, karena hari ini bangsa Israel bisa keluar dari perbudakan Mesir itu. Coba perhatikan ayat yang ketiga. Lalu berkatalah Musa kepada bangsa itu, peringatilah hari ini, sebab pada hari ini kamu keluar dari Mesir, dari rumah perbudakan. Karena dengan kekuatan tangannya, Tuhan telah membawa kamu keluar dari sana. Perhatikan, sebab itu tidak boleh dimakan sesuatu pun yang beragi. Hari ini kamu keluar dalam bulan Abib, apabila Tuhan bawa engkau ke negeri orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Hiwi, dan orang Yebus, negeri yang telah dijanjikan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, maka engkau harus melakukan ibadah ini dalam bulan ini juga. Perhatikan ayat yang ke-6. Makanlah roti yang tidak beragi 7 hari lamanya, dan pada hari yang ke-7 akan diadakan hari raya bagi Tuhan. Roti yang tidak beragi haruslah dimakan selama 7 hari. Sesuatu pun yang beragi tidak boleh dilihat padamu, bahkan ragi tidak boleh dilihat padamu di seluruh daerahmu. Dengan cara apa Tuhan menyatakan sebuah peringatan kepada bangsa Israel saat mereka sudah dibebaskan? Jangan membayangkan bahwa mereka keluar dari Mesir dan mereka begitu senangnya, maka mereka melakukan pesta pora untuk memperingati keluarnya mereka dari perbudakan Mesir yang menimpa mereka selama ratusan tahun. Bukan seperti itu, karena Tuhan memberikan ketetapan kepada mereka. Justru kalau mereka keluar dari Mesir, dari perbudakan Mesir, inilah ketetapan Tuhan bagi mereka, yaitu mereka harus makan roti yang tidak beragi selama 7 hari. Kenapa harus roti yang tidak beragi? Ragi ini merupakan lambang kenajisan. Ragi juga melambangkan kecemaran. Ragi juga melambangkan dosa. Dengan kata lain, Tuhan mau kalau mereka keluar dari perbudakan Mesir, jangan ada lagi dosa yang mengikat hidup mereka. Bahkan jangan pernah izinkan ragi sekecil apapun ada dalam hidup mereka. Karena ayat yang ke-7 dikatakan, dilihat saja tidak boleh itu ragi. Jadi Anda bisa bayangkan betapa kerasnya Tuhan menyatakan prinsip tentang ragi ini, bahwa ragi harus benar-benar dijauhi. Apa makna rohaninya bagi kita semuanya? Alkitab di dalam 1 Korintus 5 ayat yang ke-7 berkata seperti ini, bahwa ragi yang sedikit itu bisa mengkamirkan seluruh adonan. Raginya hanya sedikit, tapi seluruh adonan bisa menjadi kamir. Dosa itu bisa saja dianggap sesuatu yang kecil. Dosa bisa dianggap sesuatu yang sepele. Tetapi dari sesuatu yang kecil ini, maka bisa berakibat besar di kemudian hari, bahkan tanpa kita menyadarinya. Seperti halnya sebuah kebocoran. Untuk menghabiskan air dalam sebuah kolam yang besar, cukup ada titik kecil kebocoran di kolam itu, maka pasti habis dengan sendirinya. Ban yang berisi angin secara penuh, kalau ada satu titik kebocoran, ban itu juga akan kempes dengan sendirinya. Ragi juga sama, sedikit ragi mengkamirkan seluruh adonan. Tuhan membebaskan kita dari perbudakan Mesir, tetapi pesan Tuhan bagi kita, setelah kita benar-benar dimerdekakan, jangan pernah kita kompromi dengan dosa. Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus kita dari kuasa dosa. Yesus menyucikan kita, Yesus mendamaikan kita dengan Tuhan, sehingga kita benar-benar menjadi manusia baru. Apa yang mesti kita harus lakukan? Jangan pernah kompromi dengan dosa, sekecil apapun dosa itu.
Sebab dosa kecil pun bisa memegahkan akibat-akibat besar di kelak kemudian hari bagi kita semuanya. Jangan pernah kompromi dengan dosa. Jangan pernah melakukan dosa sekecil apapun kita memandang hal itu. Seringkali kita lupa bahwa hal-hal yang kecil, hal-hal yang seringkali kita abaikan dan kita sepelekan, justru itu menjadi awal kehancuran kita. Ingat baik-baik, sedikit ragi mengkamirkan seluruh adonan. Sedikit dosa bisa menghancurkan seluruh kehidupan kita. Tuhan sudah melepaskan kita, membebaskan kita dari perbudakan. Jangan pernah kompromi dengan dosa, sekecil apapun dosa itu. Tuhan berkati.